Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 190321100057. Adanya video ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penyuluhan pertanian yang membahas mengenai program penyuluhan di wilayah masing-masing. Tema yang akan saya bahas kali ini yakni pemberdayaan petani padi di Desa Bakalan Rayong, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Mayoritas penduduk di Desa Bakalan Rayong ini bermata pencarian sebagai petani. Namun, produktivitas pertaniannya masih terbilang rendah, termasuk komoditi padinya. Petani di daerah ini juga masih bersifat subsisten, di mana mereka melakukan pertanian hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Perhitungan keuntungan tidak terlalu menjadi pertimbangan bagi petani asalkan komoditas yang dibudidayakan dapat terjual. Selain itu, permasalahan lain dari pertanian di desa ini yaitu tidak adanya kelembagaan yang dapat menunjang aktivitas pertanian. Nah, tujuan dari adanya program penyuluhan yang akan saya bahas kali ini yakni untuk memberikan penyuluhan pertanian, terutama untuk pemasaran komoditas padi, kemudian memberikan fasilitas untuk petani dalam mendapatkan informasi dan sarana prasarana pertanian, serta mengubah sudut pandang petani untuk tidak hanya terpaku dalam pemenuhan kebutuhan namun juga perolehan keuntungan. Sedangkan untuk manfaat dari program ini yakni menjadikan petani di Desa Bakalan Rayong yang bernilai ekonomis tinggi, kemudian memberikan fasilitas sarana prasarana pertanian kepada petani, kemudian memberikan pengetahuan terhadap upaya pengembangan pertanian, serta kemudahan petani dalam mendapatkan informasi tentang pertanian. Adapun solusi atau program yang dapat mengatasi permasalahan tadi yakni dengan membentuk kelembagaan, dengan membentuk kelompok tani ataupun membentuk koperasi yang menyediakan sarana prasarana pertanian. Kemudian yang kedua yakni strategi pemasaran online dengan menggunakan Tani Hub. Topik yang pertama yakni program penyuluhan kelembagaan kelompok tani. Secara filosofis, kelompok tani dibentuk untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi petani yang tidak bisa diatasi secara individu. Dikutip dari Sajat 2010 mengungkapkan bahwa pembentukan kelompok tani merupakan proses perwujudan pertanian yang terkonsolidasi sehingga bisa berproduksi secara optimal dan efisien. Sebab dengan pertanian terkonsolidasi ini dalam kelompok tani, pengadaan, sarana produksi, dan penjualan bisa dilakukan secara bersama. Rasionalisasi usaha tani yang mengejar efisiensi dan nilai tambah ini akan mereduksi petani tradisional. Menurut Derajat 2011 juga mengungkapkan bahwa kelompok tani merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani. Nah, manfaat dari kelompok tani sendiri yakni mempererat interaksi petani, kemudian peningkatan kerjasama antar petani, lalu cepatnya proses difusi inovasi baru, meningkatkan rata-rata pengembalian pinjaman petani, kemudian meningkatkan orientasi pasar dalam input ataupun output, serta efisiensi aktivitas dan pengawasan pertanian. Kita masuk ke dalam program penyuluhan yang kedua yakni kelembagaan koperasi produksi. Untuk meningkatkan akses petani dalam memperoleh sarana produksi, maka peran pemerintah dalam menjembatani kemitraan antara pihak penyedia input dengan petani sangat diperlukan. Dalam konteks ini, eksistensi koperasi yang menyediakan sarana produksi pupuk, obat-obatan, peralatan, dan modal menjadi sangat diperlukan. Koperasi produksi sendiri merupakan koperasi yang
menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang menghasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota. Dengan adanya pembentukan koperasi, diharapkan agar aktivitas pertanian dapat berjalan dengan lebih mudah karena terjangkaunya fasilitas sarana produksi. Untuk topik yang ketiga, yakni program dalam hal pemasaran produk atau hasil pertanian. Pemasaran produk pertanian merupakan kegiatan bisnis di mana menjual hasil panen kepada masyarakat atau konsumen. Kesulitan dalam pemasaran komoditas padi sendiri dapat diatasi dengan dua cara, yakni yang pertama pemasaran secara tradisional, atau yang kedua dengan pemasaran secara online atau Tani Hub. Dalam beberapa strategi pemasaran padi, terdapat hal-hal yang dapat dilakukan guna memberikan nilai tambah terhadap komoditas padi, yaitu pengolahan produk menjadi beras kemasan. Petani memiliki pilihan saluran penjualan yang terbatas untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik. Akibatnya, mereka terpaksa menjual ke perantara atau pedagang besar tertentu dengan harga yang relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga beli konsumen di pasar. Kami memperkenalkan Tani Hub, tempat di mana Anda bisa menjual seluruh produk pangan Anda langsung ke pedagang retail, hotel, restoran, dan catering. Caranya mudah, cukup daftarkan diri Anda. Setelah kami melakukan verifikasi, Anda dapat mulai menjual produk Anda. Masukkan harga sesuai dengan kota pengiriman, dan bila ada pembeli, Anda akan mengirimkan langsung ke pembeli. Tani Hub bekerja sama dengan bank agar Anda bisa menerima pembayaran tanpa menunggu pembayaran dari pihak pembeli. Sekarang, menjual produk pangan Anda jadi lebih mudah dan aman. Tani Hub, connecting farms with people. Seperti yang kita tahu, alur pemasaran tradisional yakni diawali dari petani, kemudian ke tengkulak, lalu beralih ke distributor, dan dari distributor akan dipasarkan ke berbagai tempat seperti pasar modern, industrial, ataupun ke individu ataupun konsumen. Tani Hub sendiri merupakan sebuah loka pasar atau pasar online yang memiliki tujuan menghubungkan para petani secara langsung kepada para individu maupun usaha mikro, kecil, menengah, ataupun UMKM di berbagai wilayah. Merupakan sebuah perusahaan rintisan yang berfungsi untuk membangun ekosistem petani serta menjembatani para petani untuk mengembangkan proses usaha agribisnis, mulai dari pembiayaan, penanaman, hingga pemasaran. Adapun unit-unit yang terdapat dalam Tani Hub adalah Tani Hub sendiri, kemudian Tani Fund, dan Tani Supply, di mana Tani Hub merupakan pasar online yang menyediakan produk hasil pertanian. Kemudian untuk Tani Fund merupakan program pendanaan milik Tani Hub sebagai solusi permasalahan pendanaan yang dihadapi oleh petani. Kemudian Tani Supply merupakan program pengelolaan rantai pasok produk yang memastikan produk memiliki kualitas baik sejak benih hingga saat sampai ke tangan konsumen akhir. Alur pemasaran di aplikasi Tani Hub ini yakni dari petani, kemudian mengupload ke aplikasi Tani Hub, dan dari Tani Hub bisa menjadi sarana untuk pemasaran ke berbagai tempat seperti pasar tradisional, pasar modern, industrial, ataupun individu dan konsumen. Manfaat dari aplikasi Tani Hub ini sendiri atau keuntungannya bagi petani yakni jangkauan pemasaran yang tak terbatas atau luas. Kemudian petani dapat mengontrol harga produk secara mandiri, dan perjanjian pemasaran antara petani dan Tani Hub sangat terjangkau. Sedangkan bagi konsumen akhir, manfaat dari Tani Hub sendiri adalah mudahnya diakses, kemudian terdapat berbagai variasi produk pertanian, dan kualitas yang terjamin. Untuk cara kerja di dalam aplikasi Tani Hub ini yakni
diawali dari petani mengupload produk ke situs TaniHub, kemudian konsumen membeli produk lewat situs, lalu konsumen melakukan transaksi melalui TaniHub, dan dilanjutkan petani melakukan pengiriman produk, lalu konfirmasi dari pembeli bahwa produk telah sampai, kemudian dari TaniHub mengirimkan pembayaran kepada petani. Untuk langkah-langkah penggunaan aplikasi TaniHub ini yakni bisa dilakukan dengan membuka website tanihub.com, kemudian klik menjadi mitra penyuplai dan melakukan registrasi dengan mengisi data-data tertentu. Apabila sudah terpenuhi, klik kirim, lalu peninjauan oleh tim TaniHub, kemudian selesai. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.